saya Kalenda. Menjadi salah satu bagian keluarga besar SIG Laboratory merupakan kebanggaan tersendiri untuk saya. Hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk berkeliling ke salah satu laboratorium pengujian dan pengembangan independen terbesar di Indonesia. Let's go! Sebagai laboratorium terakreditasi di Bogor, SIG dapat mendukung hingga lebih dari 1.000 pengujian, mulai dari pengujian produk pangan, obat, tekstil, kosmetik, elektronik, produk antimikroba, hingga masker medis. Dan tentunya hasil pengujian kami didukung oleh sistem quality assurance yang terjamin. Sekarang, yuk kita main ke lab. Selamat datang di Lab R&D, otak dari segala riset dan pengembangan metode. Sebelum kita jalan lebih jauh lagi, yuk kita gunakan APD terlebih dahulu. Yuk ketemu Sena. Hai, saya Sena. Selamat datang di Lab R&D. Yuk! Lab R&D merupakan salah satu laboratorium yang ada di Lab SIG yang memiliki fungsi melakukan trial dan validasi metode uji sebelum diturunkan ke laboratorium rutin atau Lab QC. Metode uji yang didevelop diantaranya metode ofisial nasional maupun internasional, juga metode internal yang dikembangkan oleh Lab SIG. Instrumen-instrumen canggih yang ada pun akan dikaji terlebih dahulu di laboratorium R&D. Hingga saat ini, R&D telah mendevelop metode sekitar lebih dari 2.000 proyek uji yang merupakan parameter uji isu nasional dan internasional. Alat-alat yang ada di lab R&D diantaranya LC-MS Kitov, LC-MS-MS, GC-FID, GC-MS-MS, ICP-OIS, HPLC, dan berbagai detektornya, serta spektrofotometer, dan juga alat-alat pendukung lainnya. Sekian tur di Lab R&D, terima kasih dan sampai jumpa. Hai, saya Rafdi. Pada hari ini, saya sedang melakukan validasi residu pestisida dengan GC-MS-MS. Yuk kita main ke ruang sampel. Setiap harinya, SIG bisa menerima lebih dari 500 sampel. Yuk kita bicara langsung dengan Syahrul. Hai, saya Syahrul. Di sini kami menerima sampel dari kantor SIG Bogor, kantor SIG Surabaya, SIG Jakarta, Semarang, dan cabang lainnya. Yang kami lakukan di sini, diantaranya adalah proses pengkodingan sampel, verifikasi sampel, pra-preparasi sampel, distribusi sampel, penyimpanan, dan pemusnahan sampel. Untuk masa penyimpanan sampel, sampel yang disimpan pada suhu ruang kami simpan selama 2 bulan. Dan untuk sampel yang disimpan pada suhu dingin atau freezer, kami simpan selama 1 bulan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Syahrul ruang sampel, sekarang kita lanjut ke lab mikro dan JMO ya. Hai, bagaimana tadi dari ruang sampel? Cukup banyak kan sampel kami? Nah, sekarang kita akan berkeliling ke laboratorium mikrobiologi dan biotek dengan saya Suci. Di laboratorium mikrobiologi dan biotek ini, kami melakukan uji berbagai macam parameter. Untuk laboratorium mikrobiologi sendiri, sampel-sampel yang ada pada kami meliputi makanan, sampel farmasi, dan juga kosmetik. Sementara untuk laboratorium biotek, kami menguji pangan-pangan yang berhubungan dengan rekayasa genetika, seperti sayuran. Dan kami juga melakukan uji DNA porcine atau DNA babi. Di laboratorium biotek, kami memiliki beberapa alat PCR, diantaranya PCR real-time dan PCR konvensional. Dan untuk laboratorium mikrobiologi, kami menguji parameter-parameter antara lain uji ALT atau angka lempeng total, uji cemaran mikroba seperti E. coli,
Salmonella, Staphylococcus aureus, dan beberapa jenis bakteri patogen yang lain. Hal ini untuk memastikan bahwa pangan yang beredar ke pasaran itu aman dari bakteri-bakteri patogen yang berbahaya. Selain melakukan uji cemaran mikroba, kami juga melakukan uji identifikasi bakteri menggunakan metode PCR dan sequencing. Di masa new normal ini, di mana kebutuhan disinfektan meningkat, SIG juga menyediakan uji parameter antimikroba atau percentage kill. Hal ini untuk memastikan produk disinfektan yang beredar itu ampuh membunuh mikroba. Laboratorium mikrobiologi juga memiliki tim research and development yang melakukan berbagai macam proyek dan pengembangan metode. Yang terbaru dari kami adalah, kami mengeluarkan produk yaitu media ready to use, yang bisa memudahkan industri maupun instansi untuk melakukan pengujian dengan media siap pakai. Sekian dari Lab Mikrobiologi dan Biotek. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Dadah! Hai, saya Nia. Hari ini saya sedang melakukan validasi metode Kapang Kamir terhadap sampel bumbu. Wah, seru ya lab mikronya. Sekarang kita lanjut ke lab proximat ya. Halo, perkenalkan saya Asli, sehari-hari bertugas di Lab Kimia Analitik Laboratorium PT Saraswanti Indogenetik. Lab Kimia Analitik atau di sini familiar sebagai Lab Proximat bertugas melakukan pengujian sampel meliputi produk pangan, farmasi, dan kosmetik. Pengujian dilakukan secara konvensional berdasarkan prinsip gravimetri dan volumetri, baik kualitatif, kuantitatif, pengujian kimia, ataupun fisika. Sebagian besar pengujian yang dilakukan di lab kimia analitik ini menggunakan pengujian konvensional. Tapi selain dilakukan secara konvensional, lab analitik ini juga kami memiliki beberapa instrumen seperti pH meter, TDS meter, turbidimeter, konduktometer, AW meter, DO meter, TOC analyzer, refraktometer, polarimeter, melting point apparatus, disintegration tester, piskometer, Caltech, Soctech, dan Calvisor. Salah satu bagian lab analitik adalah lab ASLT. Lab ini bertugas melakukan penentuan umur simpan produk pangan secara konvensional dengan metode Arrhenius dan Labuza berdasarkan pengujian kimia dan fisik atau organoleptik. Jika kita melihat suatu produk, di dalam produk tersebut terdapat tabel AKG. Nah, untuk tabel informasi nilai gizi ini sebagian besar pengujiannya dilakukan di lab proximat seperti pengujian kadar air, kadar abu, lemak, protein, karbohidrat, serat pangan, gula. Selain pengujian tersebut, di lab proximat juga dilakukan beberapa pengujian seperti penentuan kualitas air, air minum, air mineral, air baku. Dan juga dilakukan penentuan kualitas minyak seperti parameter bilangan peroksida, bilangan iod, asam lemak bebas, bilangan asam, bilangan penyabunan. Parameter uji di lab proximat ini sebagian besar mengacu berdasarkan persyaratan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah berkunjung di Lab Analitik PT Saraswanti Indogenetik. Nama saya Fadil, saya sedang mengerjakan analisa gula berdasarkan metode trimetri. Seru juga ya mendengarkan penjelasan dari Asli. Sekarang kita lanjut ke lab instrumen. Yuk! Hai, aku Ica dari Lab Instrumen. Nah, berbeda dengan lab proximat nih, di lab instrumen proses analisa kita dibantu juga oleh peralatan-peralatan instrumen untuk proses pemisahan senyawa, identifikasi senyawa, maupun konfirmasi senyawa yang akan kita analisa. Lab instrumen sendiri dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan jenis instrumennya. Yang pertama, lab HPLC dan spektrofotometri. Di lab HPLC dan spektro, kami memiliki 17 unit HPLC dengan berbagai detektor. Di antaranya yaitu detektor UV vis, UDA, fluorescent, RI, ILSD, dan QDA, serta 2 unit spektrofotometer. Nah, apa aja sih yang diuji menggunakan instrumen HPLC? Di antaranya yaitu analisa bahan tambahan pangan seperti pemanis, pengawet, dan pewarna. Analisa vitamin baik itu vitamin larut dalam lemak maupun vitamin larut dalam air. Analisa asam amino dan analisa berbagai jenis gula.
Sedangkan untuk spektrofotometer biasanya kita gunakan untuk pengujian mutu air, mutu madu, senyawa golongan polifenol, tanin, dan sianida. Yang kedua, lab GC dan mass spektrofotometer. Nah, di lab GC kami memiliki 8 unit GC dengan jenis detektor FID, ECD, dan sistem sampler headspace. Penggunaannya untuk analisa asam lemak, alkohol, kolesterol, residu pestisida, dan residu solvent. Untuk mass spektrofotometri ada 4 GCMS dan 5 unit LCMS. GCMS digunakan untuk menganalisa dioksin, 3-MCPD, bahan berbahaya dalam tekstil seperti fenol phthalate dan azodis, bahan berbahaya dalam kosmetik seperti dioksan. Untuk LCMS digunakan untuk analisa vitamin B12, mikotoksin, residu antibiotik, porcine, dan bahan kimia obat dalam produk obat tradisional. Yang ketiga, lab AAS dan ICP. Kami memiliki AAS, ICP-OS, ICP-MS, dan LC-ICP-MS. Peruntukannya untuk analisa logam berat seperti Pb, Cd, Hg, arsen, dan Sn, serta pengujian mineral seperti natrium, kalium, magnesium, dan lain sebagainya. Nah, yang spesial itu adalah LC-ICP-MS. Di sana kita bisa melakukan analisa spesiasi logam, di antaranya yaitu logam arsen. Jadi kita bisa membedakan antara arsen organik dan arsen anorganik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah berkunjung ke lab kami. Halo, saya Putri. Saya sedang melakukan analisa asam amino menggunakan LCMS. Nomor antrian 5. Dengan menjunjung tinggi integritas, kami selalu berusaha melaporkan hasil pengujian yang akurat dan terjaga mutunya. Sesuai kaidah ISO 17025 tentang persyaratan laboratorium pengujian, tim admin kami memberikan sertifikat yang keabsahannya dapat ditelusur bahkan secara online. Sekian lab tour kita kali ini, bagaimana? Seru bukan? Jangan lupa follow dan subscribe media sosial kita di Instagram dan YouTube. Sampai berjumpa lagi!